Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 6 jebakan catur di pembukaan Scandinavia Defense. Nah tetapi sebelum saya lanjut video ini berlanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah oke teman-teman, langsung saja kita masuk di jebakan yang pertama ataupun serangan yang pertama, di mana Scandinavia Defense 4D5. Nah ini yang dinamakan Scandinavia Defense. Kuda F3 dan di sini melepaskan pionnya dengan pion pukul pion. Dan kuda G5. Nah teman-teman, di sini kuda G5 mengancam pion di petak E4. Dan kuda F6 melindungi pion. Dan D3 pion pukul pion. Dan gajah pukul pion. H6. Nah teman-teman, H6 ini adalah langkah blunder, di mana di posisi seperti ini ada langkah balasan kuda pukul pion. Dan apabila raja pukul kuda, maka gajah G6 skak. Dan di sini raja tidak dapat menghindar, dan mau tidak mau raja pukul gajah dan menteri pukul menteri teman-teman. Nah di sini putih sudah unggul mutlak. Dan sekarang kita masuk di jebakan yang kedua. Nah oke teman-teman, di jebakan yang kedua ini E4 D5 dan pion pukul pion. Dan di sini gajah putih sudah aktif. Menteri pukul pion dan kuda C3 mengancam menteri. Menteri D8 dan kuda F3. Kuda C6 dan D4. Dan apabila gajah G4, kalian jawab saja D5. Dan kuda E5 untuk menghindar, dan ini adalah langkah blunder dikarenakan ada langkah kombinasi yang sangat baik dengan kuda pukul kuda. Gajah pukul menteri, gajah B5 skak, C6 menutup, dan pion pukul pion. Dan apabila musuh kalian menjawab dengan gajah E2, kalian pukul saja raja pukul gajah. Dan kuda F6, dan kalian jawab saja pion pukul pion skak. Dan di sini sudah ada kawalan bagi kuda dan gajah, dan hitam cuma ada pengawalan kuda sama menteri. Sedangkan beteng di petak A8 itu sudah terancam oleh pion dan dipastikan promosi. Dan apabila menteri menutup, maka pion pukul beteng promosi menteri skakmat teman-teman. Nah di posisi seperti ini, apabila kuda D7, kalian jawab saja dengan gajah pukul kuda skak. Dan apabila menteri pukul gajah dan beteng dipukul oleh pion promosi menteri juga skak. Dan di sini jalan buat hitam cuma menutup, menteri menutup. Dan menteri C6 skak. Dan di sini sudah tidak ada obatnya lagi, menteri D7 dan menteri pukul menteri skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ketiga. Oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ketiga. Apabila E4 D5 dan pion pukul pion, menteri pukul pion, dan kuda C3. Menteri A5 dan kuda F3. Gajah G4 mengepin kuda dan H3. Dan apabila gajah pukul kuda, maka di sini menteri pukul gajah. Dan kuda C6, gajah B5 mengepin kuda. Menteri B6, dan ini adalah langkah blunder teman-teman, dikarenakan kuda D5 mengancam menteri sekaligus mengancam pion di petak C7. Menteri A5, dan kalian jawab saja dengan B4. Dan mau tidak mau
menteri pukul gajah, dan kuda pukul pion skak. Dan di sini sudah mutlak ya, putih sudah unggul semuanya dikarenakan menteri jatuh. Nah oke, sekarang kita masuk di jebakan yang berikutnya. Nah oke teman-teman, di jebakan yang keempat ini E4 D5 dan pion pukul pion dan kuda F6, kuda C3 untuk melindungi pion, dan apabila kuda pukul pion dan gajah C4 mengancam kuda 2 kali, kuda B6 dan gajah B3, kuda C6, dan di sini kuda F3 untuk menyiapkan roket pendek E5, dan di sini kalian jawab saja D3. Gajah G4 mengepin kuda dan H3, gajah H5, dan di sini gajah H5 adalah langkah blunder dikarenakan kuda pukul pion, dan setelah gajah pukul menteri di sini sudah jelas ya, pion lemah di petak F7 tidak ada yang melindungi. Gajah pukul pion skak, raja E7, gajah G5 skak, dan raja D6, dan kuda E4 skak, dan di sini mau tidak mau raja pukul kuda, dan F4 skak, raja F5, dan kalian jawab saja kuda ke G3 skakmat teman-teman. Nah oke, apabila di poin seperti ini dijawab dengan raja D4, maka beteng pukul gajah tetap ancaman skakmat tidak dapat terhindar lagi. Gajah E7 misalnya, dan di sini kalian jawab saja raja F2. Dan apabila gajah pukul gajah, maka C3 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-5. Nah oke teman-teman, di jebakan yang kelima ini E4 D5 dan pion pukul pion, menteri pukul pion, kuda C3 mengancam menteri, menteri A5, B4, dan ini yang dinamakan gambit line, dan menteri pukul pion, beteng B1 mengancam menteri, menteri D6, D4, menteri D8, gajah C4, dan kuda F6, kuda F3, E6, dan roket pendek, gajah E7, dan kuda ke E5, roket pendek, beteng E1, C5, dan di sini jelas untuk mempertukarkan pionnya dan juga menterinya. D5 dan pion pukul pion. Di sini teman-teman kalian jawab saja kuda pukul pion. Apabila gajah E6, maka kuda pukul pion dan raja pukul kuda, beteng pukul gajah, raja pukul beteng, dan kuda pukul kuda skak. Dan di sini raja pukul kuda, menteri F3 skak, raja E5, dan menteri G3 skak, raja F5, dan menteri H3 skak, raja G6, dan di sini menteri E6 skak, beteng F6 menutup, dan di sini ada langkah skakmat teman-teman dengan menteri ke G4 skakmat. Nah teman-teman, di jebakan yang terakhir ataupun serangan yang terakhir ini E4 D5, pion pukul pion, dan menteri pukul pion, kuda C3, menteri A5, dan gajah C4, kuda F6 dan D4, C6, dan gajah ke D2, dan gajah F5,
menteri E2, dan apabila kuda B ke D7, dan ini adalah langkah blunder, dan kuda ke B5. Jelas menyerang menteri dan menyerang di petak C7. Menteri D8, dan ini adalah langkah blunder dikarenakan kuda D6 skakmat teman-teman. Nah, oke. Apabila di posisi seperti ini dijawab dengan menteri B6, kalian jawab saja kuda ke D6 skak, raja D8, dan kuda pukul pion skak, raja C8, dan kuda pukul beteng. Nah, di sini sudah unggul mutlak putih. Nah, oke. Sekarang kita masuk kembali lagi di langkah berikutnya, yang ke langkah yang ke-7. Nah, teman-teman, di posisi seperti ini langkah terbaik yaitu adalah gajah pukul pion dan kuda F3, menteri C7, dan D5, dan pion pukul pion, gajah B5 skak, dan kuda B ke D7 menutup, beteng C1 mengancam gajah, A6, dan rokade pendek E6, dan gajah pukul kuda skak, dan menteri pukul gajah, kuda E5 mengancam menteri, menteri D8, dan beteng pukul gajah teman-teman. Nah, di posisi seperti ini putih sudah unggul. Nah, oke, kita kembali lagi di langkah sebelumnya. Nah, di posisi seperti ini apabila dijawab dengan gajah G6, maka di sini kalian bisa menjawab dengan kuda pukul pion, menteri D6, dan langsung saja kuda C7 skak, raja D8, dan kuda pukul beteng. Di sini putih sudah unggul mutlak 1 perwira. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.